informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan terima kasih pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Terima kasih ya untuk Anda yang masih terus bersama kami di Florata pagi ini. Ya pendengar, kita akan hadirkan lagi ya salah satu topik wawancara pagi kita di hari ini, yaitu terkait dengan BP2MI mendata PMI ke luar negeri di pertengahan Juli 2025. Dan memang di pertengahan Juli ini ada penambahan anggota atau PMI ya yang ke luar negeri, yang tentunya kita akan membahas ini terkait dengan bagaimana PMI berdasarkan data-data yang ada di BP2MI Provinsi NTT. Kita sudah bersama dengan Ibu Suratmi Hamidah Esos, Kepala BP2MI NTT. Kita akan sapa dulu. Selamat pagi, Bu Ratmi. Selamat pagi Kak, semoga sehat selalu. Iya, salam semangat Ibu dari ND ke Kupang. Iya, semangat. Baik. Semoga RRI tetap di udara. Terima kasih, selamat pagi. Baik, ya terkait dengan data statistika Ibu Ratmi, bagaimana PMI atau pekerja migran Indonesia yang keluar negeri, apakah memang di pertengahan Juli ini seperti apa ini data yang diperoleh Ibu? Ya, kalau untuk data penempatan sampai dengan dari 1 Januari sampai dengan 9 Juli kita sudah mengirimkan PMI sebanyak 1.026 orang. Dominasinya adalah di Malaysia, untuk lebih banyak didominasi pekerja rumah tangga dan dengan jenis kelamin. Iya. Ini seberapa banyak Ibu dari tahun 2024 hingga 2025? Ada penambahan seberapa banyak nih Ibu Ratmi? Kalau dari data 2024 kami mengirimkan PMI sebanyak 401 orang, Pak. Tapi kalau dilihat Bu, ini angka penempatan tahun kemarin sampai bulan ini berarti di 2025 ini ada angka peningkatan, Kak. Iya. Karena masih bulan Juni angka penempatan kita sudah di atas 1.000. Besok saya menepas lagi sekitar hampir 80-an orang lagi. Oke, kurang lebih 300-an ya Ibu ya? Iya. Oke, dan tentunya ini menjadi angka yang tidak menunjukkan tingginya minat ya Ibu, di mana PMI bekerja di luar negeri. Dan ini lebih banyak ke negara mana nih Ibu Ratmi? Untuk sekarang lebih banyak didominasi dengan negara penempatan Malaysia, khusus untuk pekerja rumah tangga, Kak. Oke, di Malaysia juga ya Bu? Iya Kak, Malaysia. Jadi sebenarnya peluang penempatan di berbagai negara ini cukup banyak, Kak, khusus penempatan formal, Kak, ya. Iya. Baik di rumah sakit, di perusahaan, hospitality. Hanya warga Nusa Tenggara Timur ini yang sekolahnya bagus itu kurang terlalu berminat ke luar negeri. Yang berminat ini lebih banyak sekolah kurang untuk tamatan SD yang memang pasar kerjanya yang bisa tembus di Malaysia, Kak. Baik. Iya, seperti apa? Mungkin ada pelatihan khusus begitu ya Ibu Ratmi terkait dengan PMI yang memang rencana yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Ya, kalau untuk PMI yang tiap minggu saya lepas ini memang sudah selesai untuk pelatihan, Kak. Karena ini set untuk Malaysia, Kak. Nah, yang sekarang yang kami lagi membangun komunikasi dengan pemerintah daerah adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia kita. Karena Nusa Tenggara Timur PAD terbatas, Kak, tapi sumber daya manusia melimpah. Kebutuhan tenaga kerja untuk di luar negeri yang untuk teman-teman kita yang punya skill, Kak, kompetensi itu cukup tinggi, Kak. Iya. Apalagi kan sekolah kayak Poltek, Politeknik, ini kan sekolah-sekolah vokasi yang memang sudah punya kompetensi, hanya tinggi-tinggi adalah tinggal peningkatan dalam kompetensi bahasa. Iya. Sedangkan NTT ya secara PAD terbatas, sedangkan SDM dia melimpah. Saya berharap bahwa
pemerintah daerah NTT memikirkan bagaimana meningkatkan kompetensi SDM agar bisa bersaing di pasar internasional, Kak. Karena permintaan cukup tinggi, Kak. Baik pasar Asia maupun pasar Eropa maupun pasar Amerika, Kak. Oke, baik. Nah, terkait dengan permasalahan yang memang sudah menjadi klasik ya, Ibu, di NTT. Nah, apakah memang ada langkah antisipatif yang dilakukan oleh BP2MI terkait dengan pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri seperti itu? Ya, jadi sebelum PMI ini berangkat setelah melakukan pelatihan, kita akan melaksanakan orientasi pra pemberangkatan, Kak. Bagaimana pekerja migran kita diedukasi terkait perjanjian kerja, budaya negara penempatan, Kak. Bagaimana membangun mental kerja, Kak. Bagaimana bahaya perdagangan orang, seks bebas, HIV, semua itu kita kasih, Kak, saat terlepas untuk PMI kita, Kak. Sehingga ini pekerja migran kita sebelum bisa paham terkait apa proteksi buat dirinya ketika bekerja di sana, Kak. Iya. Dan harus punya keahlian seperti itu ya, berarti ya. Iya, Kak. Memang selama ini yang kita berangkatkan rata-ratanya pekerja rumah tangga, Kak, paling banyak 95% lah pekerja gitu. Itu yang sekarang yang saya lagi membangun komitmen dengan beberapa pemerintah daerah supaya kita bisa mengurangi itu, lebih banyak yang kita kirim yang skill ya, Kak. Karena pengangguran terbuka kita Nusa Tenggara Timur hari ini cukup tinggi. Iya, baik. Oke, berarti lebih banyak ke asisten rumah tangga ya, Bu Ratmi? Iya, betul, Kak. Ya, Kak, yang berminat paling banyak ini yang asisten rumah tangga, Kak. Itu memang sudah dalam kategori sudah menikah atau masih dalam lajang seperti itu, Ibu Ratmi? Kebanyakan 80% pekerja kita yang kami berangkatkan itu rata-rata sudah menikah, Kak. Hari ini kita perempuan Nusa Tenggara Timur bukan hanya jadi tulang punggung, tulang rusuk, Kak, tapi juga adalah tulang punggung keluarga. Kalau Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi darurat stunting, saya mungkin lebih percaya diri akan mengatakan bahwa salah satu penyumbang stunting di Nusa Tenggara Timur adalah pekerja migran Indonesia. Karena banyak ibu-ibu yang rela melepaskan anaknya diasuh oleh ibunya, opa omanya, demi menjadi pahlawan buat keluarganya. Iya, baik. Dan ini juga tentunya untuk masa depan anak ya, Ibu Ratmi ya. Iya, betul. Iya. Baik. Nah, satu hal lagi nih ya, Ibu Ratmi, apa sih atau kebijakan atau peraturan yang akan dilakukan oleh BP2MI untuk mendukung pemberdayaan PMI ketika mereka nanti akan kembali lagi ke Indonesia seperti itu? Ya. Jadi yang sekarang yang kami lagi bangun, Kak, dengan teman-teman pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah desa adalah dengan konsep pemberdayaan berbasis desa, Kak. Karena pekerja kita, Kak, dari sekian ribu itu semua 90%-nya itu adalah warga desa, Kak. Di 21 kabupaten kota. Kota Kupang ini kan cuma kota transit, tapi bukan warganya dia. Warga Kota Kupang tidak berminat untuk menjadi pekerja migran khususnya untuk ke Malaysia, Kak. Untuk sektor rumah tangga. Jadi bagi saya berharap bahwa dana desa juga itu bisa dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat kita. Kami juga mendukung program Pak Gubernur terkait dengan One Village One Product. Nah, dalam arti bahwa bagaimana supaya pasca pekerja migran kita pulang itu mereka bisa diberdayakan. Iya, betul. Supaya mereka tidak kembali lagi, Kak. Karena banyak terjadi ini adalah pola migrasi berulang, Kak. Duit habis kembali lagi, Kak. Karena dia tidak punya kemampuan apa-apa untuk dia bagaimana mempertahankan hidupnya lebih lanjut, Kak. Akhirnya dia masuk lagi Malaysia, Kak. Itu yang terjadi pekerja kita begitu. Berarti program ini sudah berlangsung ya, Ibu Ratmi ya?
Siap Kak, sementara berjalan. Sementara berjalan, baik. Dan semoga tentunya memberikan dampak yang positif ya Ibu Ratmi kepada PMI yang memang mereka tidak sia-sia pulang dari rantauan dan kembali lagi ke daerah dengan menggeluti apa yang harus dilakukan di daerah sendiri begitu. Amin Kak, karena banyak sekali pekerja kita tidak tahu bagaimana manajemen keuangan Kak. Uang habis di urusan adat istiadat, urusan keluarga, makanya duit habis kembali lagi. Itu yang terjadi kepada pekerja kita Kak. Betul, betul. Loyalitas terhadap kekeluargaan tinggi, lupa dengan dirinya sendiri. Itu yang terjadi Kak, pekerja kita. Oke, baik. Oke, Ibu Ratmi, apa yang mungkin disampaikan di pagi hari ini untuk seluruh masyarakat lah ya, Provinsi NTT? Ya, untuk masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, kalau ingin tertarik bekerja ke luar negeri, carilah informasi yang valid yang ada di Dinas Tenaga Kerja ataupun ke BP3MI Nusa Tenggara Timur, agar tidak menjadi korban penempatan oleh calon-calon yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya menjadi korban perdagangan orang. Karena banyak terjadi di Nusa Tenggara Timur, mau kalah dulu baru cari kita pemerintah. Betul itu sekali. Iya, iya. Dan ini harapan 1.000 masyarakat juga nih ya Ibu Ratmi. Iya, betul sekali. Iya, karena banyak sekali masalah yang datang terkait dengan perdagangan orang ini, dan ini juga menjadi waspada kita sebagai masyarakat NTT. Betul sekali Kak, kita ini sangat waspada karena warga kita yang di antara angka penempatan dengan pemulangan sangat jauh Kak. Lebih banyak angka permasalahannya karena warga kita lebih percaya dengan calo ataupun keluar berangkatkan secara ilegal yang akhirnya jadi korban perdagangan ketimbang kami pemerintah Kak. Iya, betul, betul. Dan semoga ini bisa diselesaikan dengan baik ya tentunya Ibu Ratmi. Ya, siap Kakak, kita sama-sama berikhtiar, kita sama-sama bersuara karena isu migrasi aman itu bisa dipublikasikan secara menyeluruh kepada keluarga Nusa Tenggara Timur sehingga mereka tersadarkan kan. Baik, iya. Ya, sekian Ibu Ratmi, terima kasih atas informasinya di pagi ini. Ya, selamat pagi, salam sehat selalu, sukses selalu, dan selamat menjalani aktivitas di hari ini dengan penuh semangat. Terima kasih Kakak. Baik. Ya, pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, demikian ya bagaimana kita menyuarakan terkait dengan pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri harus perlu dilihat ya, apa memang ke luar negeri dengan keperluan ataupun hanya sekedar untuk mencari hal yang baru, tentunya selalu menjadikan atau mencari informasi yang detail dan terpercaya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami ya pendengar di Florata pagi ini. Tentunya kami terus dengan informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami hingga siang nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.